Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan majelis taklim mata ijma. Hadirin ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Pada sore hari ini kita akan mengangkat tema hukum non sukun. Saya Juweria sebagai presenter dan Bu Khairatul Salafiyah sebagai narasumber pada sore hari ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan pemirsa di rumah, pecinta Al-Quran, insya Allah. Tema pada kali ini hukum non sukun dan tanwin. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Artinya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Ibu-ibu mata ijma rahimahullah, apa itu tartil? Tartil adalah membaca Al-Quran dengan pelan-pelan, hati-hati, baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Oleh sebab itu, mari kita pelajari pada sore ini dengan tema hukum non sukun atau tajwid. Hukum non sukun atau tanwin. Ya. Apabila kita baca Al-Quran menemui non sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah, ini cara bacanya ada 5 bacaan. Ini bisa kita lihat dalam bagian depan ini. Yang pertama adalah idhar, 2 idgham biguna, 3 idgham bilaguna, 4 iqlab, dan 5 ikhfa. Yang pertama idhar atau lebih lengkapnya idhar falqi. Apa itu idhar falqi? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin, domah tanwin bertemu dengan salah satu huruf falqi yang jumlahnya ada 6, yaitu hamzah atau alif, ha, ha, kha, ain, ghain. Ini cara bacanya. Nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas dan bacaannya disebut bacaan idhar falqi. Bagaimana kalau dipraktekkan lafal Al-Qur'annya? Yaitu contohnya adalah yang pertama man amana. Ini ada nun sukun bertemu alif, maka nun sukunnya dibaca jelas. Man amana, itu kan itu. Man amana. Rasulun amin. Rasulun amin. Watan fituna. Watan fituna. Alimun halim. Alimun halim. Ya, itu ada contoh nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf falqi. Cara bacanya jelas. Yang kedua, idgham biguna. Ya. Apa itu idgham biguna? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin, domah tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4, yaitu ya, nun, mim, wawu, disebut bacaan idgham biguna. Idgham artinya masuk, biguna artinya dengan bingung.
yaitu non sukunnya harus dimasukkan ke huruf berikutnya, ya, atau non atau mem atau wawu, ya, dan didengungkan. Jadi tidak hanya masuk. Ini ada contoh lafal mai wa mai ya'mal. Jadi ada dengungnya. Kalau dibaca wa may ya'mal itu baru idgham. Seharusnya digunakan dengan guna, ditahan, didengungkan. Wa may ya'mal. Berapa menahannya, berapa tukang atau berapa harokat, yaitu tergantung cara membacanya. Kalau baca cepat-cepat minimal 2 harokat, ya. Kalau sedang 3 harokat, tapi kalau bacanya pelan-pelan sampai 4 harokat. Kalau kita ini kan pelan-pelan, ya, maka harus ditahan agak lama. Bisa dihitungkan Ibu, wa may ya'mal binaba'i yaqin lan nasbiro hitqatun naghfir lakum. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga adalah bacaan idgham bila guna. Artinya masuk tidak bingung. Apa itu idgham bila guna? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin, kasroh tanwin dengan tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam dan ro. Cara bacanya masuk tanpa bingung, masuk tidak dibingungkan, ya. Tidak, ini contohnya ada lafal man dan la yanamu. Man itu kalau sendirian, tapi ketika bertemu lam tidak man tapi mal, jadi mala. Tidak usah dibingungkan, tidak usah mala, tidak ditahan, tapi langsung, ya. Mal bisa dihitungkan Ibu, mala yanamu bidalil muttaqin birrabbikum ghafurur rahim. Selanjutnya yang keempat adalah bacaan iqlab. Iqlab yaitu apabila ada non sukun atau tanwin bertemu huruf ba saja. Yang mudah yaitu non sukun atau tanwinnya diganti dengan mim. Dan cara bacanya jelas non sukun. Saya ulang, cara bacanya bingung, ya. Non sukunnya dibaca bingung atau tanwinnya dibaca bingung, ya. Contohnya lanas fa'am min nasiyah. Jadi ini ada fathah tanwin bertemu ba dibaca bingung. Lanas fa'am min nasiyah. Bisa diberikan? Lanas fa'am min nasiyah. Mim ba'di ilum bihada abadam bima. Yang salah kaprah kadang-kadang hanya dimasukkan saja, kurang bingung, ya. Nanti kalau praktek kapanpun cara bacanya harus dibingungkan, ya. Yang terakhir bacaan ikhfa, yaitu apabila ada non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15 selain bacaan 15 huruf saja ada 28, tadi idhar ada 6, idgham gunnah ada 4, ini ada 10, idgham bila gunnah 2, 13, iqlab 1, berarti 13, ya. Jumlahnya 13, sisanya ada 15. Selain itu, apa itu huruf 15 itu apa saja bisa dibaca Ibu? Yang pertama huruf apa? Sa, huruf sin, shin, shad,
bacanya samar-samar. Apa itu samar-samar? Yaitu nun sebelumnya samar, tidak dibaca jelas, juga tidak dibaca jemu, tapi disamarkan antara nun dan huruf berikutnya itu nyampur, ya. Ini contohnya tantahi di depan ibu. Alhamdulillah. Antum man sholaha. Jadi cara bacanya ikhfa yaitu samar-samar dan dibingungkan, samar-samar dan bingung. Ya. Sudah jelas ibu? Ya. Ini jelas, insya Allah. Nanti diharapkan bisa praktek mencari bacaan idhar, idgham biguna, idgham bilaguna, iqlab dan ikhfa di dalam Al-Quran, ya. Silahkan nanti bisa bagi kelompok. Dari saya sekian, waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Al-Quran. Hadirin ibu-ibu, bunda-bunda yang cantik, sekarang kita praktek ya, praktek J. Nah, sudah dibagi 5 kelompok? Sudah. Kita mulai dari kelompok pertama ya. Cinta Al-Quran. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmiati Slamet dari kelompok 1. Di sini kami akan membacakan contoh bacaan dari Idhar Khalqi dalam Al-Quran yang terdapat pada surat Al-Baqarah. Di sini kami menemukan bacaan Idhar Khalqi yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 7 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Sawaun alaihim. Di situ ada domah tanwin bertemu dengan anin. Maka bacaan Idhar Khalqi yaitu artinya yaitu jelas di tenggorokan. Maka domah tanwin atau ya domah tanwin akan dibaca dengan jelas. Gitu ya. Jadi monggo ibu-ibu mungkin yang dari kelompok 1 kita baca bersama-sama ya. Monggo diturunkan. Sawaun alaihim. Monggo salam. Nah, untuk yang kedua kami menemukan contoh yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 35 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha. Di situ ada nun sukun bertemu dengan ha. Maka akan dibaca Idhar Khalqinya yaitu jelas di tenggorokan. Jadi nun mati akan dibaca dengan jelas. Jadi bacaannya jelas. Wa minha. Nah, untuk kelompok 1 monggo sareng-sareng. Wa minha. Nah, itu kira-kira dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lanjut kelompok 2 budaya cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suciati Gumbino dari kelompok 2 akan membacakan contoh bacaan Idgham Biguna dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu. Di situ ada domah tanwin bertemu dengan wawu. Disebut bacaan Idgham Biguna yang artinya masuk dengan dengung. Jadi domah tanwin dibaca dengung, ditahan 3-4 harokat atau ketukan. Jadi domah tanwin
dibaca. Ulang kecil. Bisa walau di situ ada doma tanwin bertemu dengan wawu. Disebut bacaan tidak berguna, artinya masuk dengan dengung. Jadi doma tanwin dibaca dengung, ditahan 3 sampai 4 harokat atau bentukan. Ibu-ibu kelompok 2 monggo dibaca bersama-sama. Bisa walahu. Contoh yang kedua, ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Man yaqulu. Di situ ada dom sukun mati bertemu ya. Dibaca bacaan idgham bi gunnah, artinya masuk dengan dengung. Jadi lam mati bisa dibaca dengung. Monggo ibu-ibu dari kelompok 2 bisa dibaca bersama-sama. Man yaqulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut kelompok 3, monggo ibu cantik budaku. Terima kasih atas waktunya untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ismiati Rahmat dari kelompok 3. Saya akan membacakan contoh bacaan idgham bila gunnah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 5 dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim min rabbihim. Di sini ada nun sukun bertemu dengan roh. Disebut bacaan idgham bila gunnah, artinya masuk dan dengan tidak dengung. Jadi nun sukun dibaca masuk ke dalam roh. Bacaannya min rabbihim. Ibu yang berada di kelompok 3, monggo kita bersama-sama membaca min rabbihim. Selanjutnya yang kedua adalah masih dalam surat Al-Baqarah ayat ke-4 dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dzulumatil la yubsirun. Di sini ada kasrah tanwin bertemu dengan lam. Disebut bacaan idgham bila gunnah, artinya masuk tidak dengung. Jadi kasrah tanwin dibaca masuk ke dalam lam. Bacaannya yaitu Dzulumatil la yubsirun. Monggo Ibu, kelompok 3. Dzulumatil la yubsirun. Dari kelompok 3 demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Al-Quran, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lia Erwin dari kelompok 4 akan membacakan contoh bacaan iklan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun. Di situ ada domah tanwin bertemu huruf ba, disebut bacaan iklan, artinya mengganti. Jadi domah tanwin dibaca mati mendengung. Ibu kelompok 4, mari kita baca bersama-sama. Summun bukmun. Untuk ayat
yang selanjutnya itu ayat 27 dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim mim ba'di. Di situ ada sukun bertemu huruf ba disebut bacaan ikram, artinya mengganti nun sukun. Jadi nun sukun dibaca mim mati mendem. Ibu kelompok 4, mari kita baca bersama-sama mim ba'di. Terima kasih. Demikianlah kata dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hayatul Parno dari kelompok 5. Di sini akan membacakan contoh bacaan ikhfa hakiki dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Razaqnahum yunfiqun. Di situ ada nun sukun bertemu fa, disebut bacaan ikhfa hakiki. Artinya samar-samar dengan sebenarnya. Jadi nun sukun dibaca samar dengan fa dengung. Monggo ibu-ibu untuk kelompok 5 kita baca bersama-sama ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Razaqnahum yunfiqun. Untuk ayat kedua yaitu ayat ke-20 dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli syai'in qadir. Di situ ada kasrah tanwin bertemu qaf. Disebut bacaan ikhfa hakiki, artinya samar-samar dengan sebenarnya. Jadi kasrah tanwin dibaca samar dengan qaf dengung. Monggo ibu-ibu untuk kelompok 5 mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli syai'in qadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Al-Quran, insya Allah. Demikian tadi Bunda-bunda yang cantik praktek membaca Al-Quran dengan benar dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Terima kasih Bunda-bunda telah semangat ya pada sore hari ini mencari hukum nun sukun dan tanwin ya, atau tanwin. Bagaimana Ibu Hajah Khairotun? Monggo kita kupas 1 menit saja karena waktunya hampir habis. Terima kasih tadi dari kelompok 1 Idhar, kelompok 2 Idgham Bilunah, kelompok 3 Idgham Bilunah, kelompok 4 Ikhlas dan kelompok 4 Ikhfa hakiki, kelompok 5. Alhamdulillah tadi sudah sesuai dengan kaidah ilmu tajwid ya, membacanya mencari bacaan di dalam surat Al-Baqarah sudah benar ya, sudah benar cara bacanya dengan materi nun sukun atau tanwinnya sudah benar. Untuk bacaan yang lain nanti bisa dipelajari lain waktu ya. Semoga bermanfaat. Mari kita tingkatkan dalam baca Al-Quran sehari-hari sesuai dengan ilmu tajwid sehingga kita bisa memahami maknanya. Kalau sesuai dengan ilmu tajwid, insya Allah sesuai dengan
makna dan tafsir Al-Quran. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Demikian Buddha-Buddha yang cantik, Majelis Taklim Madaisma. Selamat ya, selamat pulang ya karena ini sudah berakhir. Ibu-ibu, Buddha-Buddha yang cantik, semoga materi pada hari ini bermanfaat untuk kita semua.